Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki ayat 245 dari surat Al-Baqarah, dan untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 246. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israil. Apakah tidak engkau perhatikan mereka para pembesar Bani Israel min ba'di Musa, setelah wafatnya Nabi Musa. Idh qalu linabillahum, ketika mereka para pembesar Quraisy, Bani Israel ini mengatakan kepada Nabi mereka, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tunjuklah seorang raja bagi kami yang akan kami berperang bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka berkatalah Nabi mereka, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Aku khawatir atas kalian ketika diwajibkan atas kalian untuk berperang, alla tuqatilu, kalian justru malah enggak mau berperang.
Jadi mereka orang Bani Israil ini ya meminta kepada nabinya supaya dipilih salah seorang di antara mereka sebagai seorang raja yang dengan itu mereka akan berperang ya dengan raja ini memerangi musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Maka nabi mereka mengatakan, saya takut ya. Saya takut atas kalian ketika diwajibkan perang kalian malah enggak mau perang. Qalu, maka berkatalah mereka orang-orang Bani Israil, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, apa yang menghalangi kami untuk tidak mau berperang jalan Allah, wa qad ukhrisna min diyarina. Padahal mereka musuh-musuh kami ini telah mengeluarkan kami dari negeri kami. Wa abnaina, bahkan memisahkan kami dengan anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika betul-betul diwajibkan atas mereka oleh Allah untuk berperang, tawallau illa qalilan minhum, kebanyakan mereka melarikan diri. Kebanyakan mereka berpaling, enggak mau berperang, illa qalilan minhum, kecuali hanya sebagian sedikit di antara mereka. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui atas orang-orang yang zalim. Alam ta'lam ayyuhar rasul qisatal asraf wal wujuha min Bani Israil min ba'di zamani Musa. Ya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah telah engkau ketahui, engkau dengar tentang kisahnya orang-orang yang mulia, pemuka-pemuka dari Bani Israil setelah wafatnya Nabi Musa? Hina talabu min nabihim aywalli alaihim malikan yastami'una tahta qiyadatihi wa yuqatiluna a'dahum fi sabilillah. Ketika mereka meminta kepada nabinya agar nabi memilihkan bagi mereka seorang pemimpin, seorang raja. Setelah mereka memiliki raja, yastami'una tahta qiyadatihi, mereka akan berkumpul bersatu padu di bawah ya kepemimpinan raja ini. Wa yuqatiluna a'dahum fi sabilillah, untuk memerangi musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah nabi mereka, ya, apakah kalian betul-betul akan memenuhi janji kalian? Ya, aku ragu-ragu ketika diwajibkan in furda alaikum qital fi sabilillah annakum la tuqatilu. Aku ragu-ragu. Kebiasaan Bani Israil berarti mereka ini ingkar janji. Ya, sampai nabi aja ragu-ragu ya atas kejujuran ucapan mereka. Kata nabi mereka, aku ragu-ragu ya atas perkataan kalian ini. Jangan-jangan ketika telah diwajibkan betul oleh Allah untuk berperang, kalian malah enggak mau berperang. Jadi biasanya orang Bani Israil ini nantang-nantang, begitu mereka malah melarikan diri. Jadi kebiasaan mereka orang Bani Israil itu adalah ingkar janji. Sampai nabi aja enggak percaya itu, ya. Sampai nabinya enggak mau percaya. Maka qalu, mereka mengatakan, mustangkirina tawaqqu'an nabihim, mengingkari akan keraguan daripada nabi mereka. Supaya nabinya enggak ragu-ragu, mereka mengatakan, ayyumani'in yamna'una anil qital fi sabilillah wa qad ahrajana aduna min diyarina wa ab'adana an auladina bil qatli wal asr. Ya, apa yang menghalang kami untuk tidak mau berperang jalan Allah? Wong kami ini sudah diusir oleh musuh-musuh kami. Mereka para penindas itu telah mengusir kami dari negeri kami tinggal, bahkan memisahkan kami dengan anak-anak kami. Ya, di antara anak-anak kami mereka tahan, ya, disekap, ditahan, ditawan, sehingga kami nggak bisa ketemu dengan anak-anak kami. Kami juga harus meninggalkan tempat daerah kami. Apa yang menghalangi kami untuk tidak mau berperang? Wong mereka sudah mengusir kami, bahkan juga menahan anak-anak kami. Falamma fardu alaihimul qital ma'al malikil ladzi ayyanahu lahum. Ketika Allah betul-betul wajibkan atas mereka untuk berperang di jalan Allah
ya, bersama raja, bersama pemimpin yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jabunu wa farru anil qital. Mereka malah menjauh, bahkan lari dari medan peperangan. Illa qalila minhum, kecuali sedikit dari mereka. Sabatu bi fadlillah wallahu alimum bidzalimin annakisina uhudahum. Ya, sedikit di antara mereka tetap kokoh, mereka tetap kuat, mereka tetap yakni istiqamah untuk berperang di jalan Allah, dan Allah mengetahui atas orang-orang yang zalim, orang-orang yang senantiasa mengingkari janjinya. Jadi mereka pemuka Bani Israel memaksa nabi-nabi, yani memaksa nabinya untuk dipilihkan seorang raja bagi mereka. Yang dengan dipilihnya seorang raja ini, mereka berjanji akan berperang di jalan Allah. Tetapi begitu Allah pilihkan seorang pemimpin, ya, betul-betul Allah berikan pemimpin yang layak menjadi pemimpin bagi mereka, justru banyak yang lari dari medan perang, ya, meninggalkan medan perang. Hanya sedikit di antara mereka yang ikut berperang, ya. Kelanjutan ayat. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah nabi mereka kepada mereka, orang-orang Bani Israel, innallaha qad arsala ilaikum taluta malika. Sesungguhnya, ya, qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Berkatalah nabi mereka kepada mereka, orang Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengutus, memilih bagi kalian Talut sebagai raja kalian. Qala, jadi nabinya mengatakan kepada mereka bahwasanya Allah telah mengutus bagi kalian seorang raja bagi kalian yang bernama Talut. Qalu, mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Nah, ini kafirnya orang Bani Israel, ya. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin Talut ini menjadi raja bagi kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini lebih layak dibandingkan Talut, ya. Mengapa Allah pilih Talut sebagai raja kami? Ya, kami ini orang yang lebih layak dibandingkan Talut untuk jadi raja. Ini kesombongannya. Ya, Allah telah pilihkan yang terbaik, tapi dia merasa lebih baik dibandingkan apa yang dipilihkan oleh Allah. Ya, walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut ini orang miskin. Oh, kami ini orang kaya kok, ya, dipimpin orang miskin. Ya, jadi mereka orang Bani Israil mengatakan kami orang kaya. Mana mungkin Talut jadi raja kami? Wong Talut ini orang miskin. Qala, maka berkatalah nabi mereka, innallaha astafahu alaikum wa zadu bastatan minal ilmi wal jism. Ya, nabinya memberikan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi kalian Talut sebagai raja kalian, ya, karena Allah berikan kelebihan kepada Talut melebihi kalian. Apa itu? Bastatan minal ilmi, diberikan kelebihan ilmu. Walaupun dia miskin tapi pintar dia ini, cerdas dia ini, cendekia dia ini. Wal jism, bahkan jasadnya juga sangat kuat. Di Talut ini, ya, postur tubuhnya jauh lebih gede melebihi rata-rata orang Bani Israel. Karena kalau panglima perang, raja itu biasanya, ya, itu maju yang paling depan. Beda kalau sekarang. Kalau raja tinggal di di bunkernya, tinggal perintah, ayo jalan. Kalau dulu raja yang di depan itu, panglima perang yang di depan. Kalau panglimanya perang sudah mati, kalah sudah otomatis sudah. Maka dipilihkan raja yang terkuat, panglima perang yang terkuat, yaitu Talut ini. Ya, kata nabinya, Allah pilihkan atas kalian Talut sebagai raja kalian karena Allah berikan kelebihan kepada Talut. Apa itu? Diberikan kelebihan ilmu sekaligus kelebihan fisiknya yang kuat.
Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah berikan kekuasaan, kerajaan pada Allah yang Allah kehendaki. Walaupun dia miskin, tapi dia punya kemampuan akan Allah jadikan sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim, ya, dan Allah Maha luas rahmatnya sekaligus Maha mengetahui. Qala lahum nabiyuhum, berkatalah kepada mereka orang-orang Bani Israil, yakni nabi mereka, innallaha qad arsalaikum taluta malika ijabatan li talabikum. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dan menjadikan Talut sebagai raja kalian sebagai bentuk pengkabulan doa kalian kepada Allah. Kalian kan minta agar dipilihkan sebagai yakni salah seorang di antara kalian sebagai seorang raja. Allah kabulkan itu. Ya, dikasih raja. Dia yang bernama Talut. Yaqutukum liqitali atuikum kama talabtum. Yang mana Talut ini akan memimpin kalian untuk memerangi musuh-musuh kalian sebagaimana yang telah kalian minta sebelumnya. Kalian kan minta untuk ya dipilihkan raja untuk berperang dengan Allah. Ini sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik itu, yang paling kuat, yang paling pintar, yang paling cendekia, dipilihkan oleh Allah. Kala kubara Bani Israil, maka berkatalah orang-orang yang sombong dari kalangan Bani Israil, kaifa yakunu Taluta malikan alaina? Bagaimana mungkin, mana mungkin layak Talut jadi raja kami? Ya, wa huwa la yastahiqu dzalik. Dia enggak layak jadi pemimpin kami itu, enggak cocok itu. Ya, ini pilihan Allah, mereka enggak masih protes itu. Apalagi pilihan manusia. Ya, ini yang dipilihkan oleh Allah. Talut ini dipilih langsung oleh Allah. Apa alasannya? Li'annahu laisa min sibtil muluk. Karena Talut ini bukan keturunan raja. Talutnya anak orang ya petani dia. Ya. Dia bukan keturunan raja. Loh, kalau kami ya memang ada keturunan raja. Mengapa Allah enggak milih kami, kok malah milih Talut? Maksud gitu. Wala min baitin nubuwah, dan dia juga bukan keluarga dari para nabi. Loh, kalau kami ini kan keturunan Ishak, keturunan nabi, ya. Jadi dipilihkan yang terbaik oleh Allah, masih protes ini. Sekaligus walam yu'ta kasratun minal amwal yasta'inu biha fi mulkihi. Dia juga orang miskin, enggak punya uang, enggak punya duit itu. Kalau dia punya harta kan bisa membantu kekuasaan dia. Wong dia ini orang miskin kok. Mana mungkin jadi sebagai seorang raja bagi kami, ya. Bukan keturunan raja, bukan kerabat nabi, juga bukan orang kaya. Enggak ada pilihannya, maksudnya gitu kata mereka. Ya, menghina keputusan Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami yang lebih layak. Mestinya Allah pilih kami, bukan pilih Talut. Kami ini masih kerabat Nabi, ya, juga keturunan raja, sekaligus punya harta yang banyak. Mengapa Allah kok pilih Talut, bukan pilih kami? Ini seperti perkataan iblis itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan jadikan penguasa di permukaan bumi. Ya. Maka iblis ini merasa dia lebih layak dibandingkan Adam. Ya. Ya Allah, ya kalau bahasa kita, ya Allah, kok milih Adam jadi khalifah di permukaan bumi? Mestinya saya iblis. Masa gitu. Maka ketika diperintahkan sujud hormat kepada Adam, seluruh malaikat sujud hormat kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia menolak untuk sujud hormat kepada Adam, wastakbar, dan menyombongkan diri karena dia merasa lebih berhak melebihi Adam. Ya, istilahnya Allah itu salah pilih itu. Mosok dipilih Adam. Wong Adam baru kemarin lahir kok. Ya. Saya ini ribuan tahun lahir. Ya, sudah ribuan tahun ibadah kepada Allah. Ya, campur dengan malaikat lagi. Ya, tentunya saya lebih berhak. Maka Allah berfirman kepada iblis, "Ya iblis, ma manaka anta sudah lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin?" Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud hormat kepada Adam? Ya, engkau menyombongkan diri atau engkau merasa lebih mulia, lebih terhormat
lebih baik dibanding Adam. Maka terbongkarlah apa yang ada dalam hati iblis. Selain mengatakan ana khairum minhu, ya Allah, saya ini lebih baik dibanding Adam loh. Masa Adam sudah dipilih jadi khalifah di permukaan bumi? Kok bukan saya? Saya ini lebih baik. Saya ini lebih tua. Saya lebih berilmu. Padahal Allah buktikan itu. Ditanya ya tentang nama-nama ini, malaikat saja nggak bisa jawab kok. Apalagi iblis. Malaikat itu nggak bisa jawab, apalagi iblis. Allah tunjukkan kehebatan Adam. Allah tunjukkan kemuliaan Adam supaya diakui. Ya, maka malaikat-malaikat yang mereka faham ya tentang ilmu Allah langsung sujud hormat kepada Adam. Adapun iblis, dia merasa yang sok hebat semacam-macam, dia nggak mau sujud hormat kepada Adam. Ya, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini ya Allah engkau ciptakan dari api loh. Sedangkan dia Adam itu Allah engkau ciptakan dari tanah. Api kan lebih baik dibandingkan tanah. Ya, kesombongan. Termasuk ini orang Bani Israil, kesombongannya. Ya, ngopo kok nggak milih saya, kok malah milih Talut? Wong Talut ini orang miskin kok. Dia juga anak petani, bukan seorang anak raja. Dia juga bukan juga orang manusia biasa, bukan kerabat dari para nabi-nabi. Sedangkan kami kerabatnya nabi, keturunan raja dan juga banyak hartanya. Ya, nggak mau menerima pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala lahum nabiyuhum, berkatalah nabi mereka kepada mereka orang Bani Israil, innallaha tarahu alaikum wa huwa subhanahu a'lamu bi umuri ibadihi. Ya, Allah pilih kalian, bagi kalian Talut sebagai raja. Ya, Allah pilihkan bagi kalian Talut itu sebagai raja karena berdasarkan ilmu Allah. Ya, Allah itu Maha mengetahui perkara-perkara hambanya. Kalau kalian yang jadi raja melayu duluan nanti bubar itu. Ya, kalau kalian jadi raja nanti begitu terluka sedikit lari sampai nanti. Buyar pasukan nanti. Ya. Karena apa itu raja ini sebagai patokannya. Ya, kalau rajanya sudah menyerah, rajanya sudah lari, apalagi terbunuh, buyar sudah. Ya, makanya apa itu bendera perang itu dipilih bukan pasukan biasa itu. Yang membawa bendera perang itu ya kalau bahasa kita ini tentara, ya, pasukan yang betul-betul berhati baja, ya, dia akan rela mati, ya, selama bendera itu tetap tegak. Karena bendera tetap tegak. Ya, yang lain melihat bendera masih tegak berarti masih kuat. Kalau benar dilihat sudah enggak ada, tumbang, mereka lari sudah. Ngerti kalau yang megang itu sudah mati, terkalahkan. Maka orang yang megang bendera pun juga bukan ya tentara biasa itu. Ya, tentara-tentara pilihan, apalagi kalau jenderalnya, rajanya, tentu yang sangat yang dipilih, ya. Wa huwa subhanahu a'lamu bi umuri ibadi. Allah Maha mengetahui atas semua perkara-perkara hambanya. Wa zadahu sa'atan fil ilmi wa quwwatan fil jismi liyujahidal adu. Ya, liyujahidal adu. Allah ya berikan kelebihan kepada Talut itu dalam masalah ilmu. Ya, strategi perang dia ngerti dia. Siasat perang dia ngerti dia. Ya, karena seorang pemimpin ini harus betul-betul ngerti siasat-siasat perang, politik perang. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahwasanya al-qitalul hida, ya, perang itu tipu daya. Makanya ketika pasukan kita kaum muslimin sudah sepuh-sepuh, ya, rambutnya putih semuanya, boleh disemir hitam itu. Yang awalnya semir hitam hukumnya haram. Ketika dalam perang nanti kok kelihatan warna putih kabeh, ya. Musuh malah berani disemprot hitam. Boleh itu. Mengapa? Karena kalau kelihatan putih semuanya musuh sangat berani, ini membahayakan kaum muslimin itu. Ya. Disemprot, ya. Jadi hitam, bisa boleh. Walaupun kalau bukan perang enggak boleh, ya. Tapi dalam perang boleh. Jenggotnya putih semprot hitam sudah.
supaya kelihatan masih muda-muda, ya. Maka dulu Khalid bin Walid, ya, bagaimana cara menundukkan orang-orang Romawi dalam sejarah belum pernah ada ya. Ya, ketika kaum muslimin jumlah mereka hanya 30.000, ya, jumlah hanya 30.000. Sedangkan orang-orang Romawi jumlah mereka 1,5 juta. Ini kan nggak masuk akal kan? Akal kita lo nggak bisa. Musuh 1,5 juta dengan benteng yang begitu kuatnya. Ya, benteng Romawi sangat tinggi dan sangat kuat. Ya, dilempari bom nggak mempan itu. Ya. Jumlah kita kaum muslimin hanya 30.000. Itu pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Bagaimana caranya? Cara politik di sini luar biasa. Ya, Khalid bin Walid, ya, memerintahkan pasukan sayap kanan, ya, di pagi hari, nanti sore hari pindah di sayap bagian kiri. Jadi misalnya kalau kita menghadap ke utara pasukan, ya, pasukan yang di timur sana kalau sore pindah di barat, yang di barat pindah di timur. Musuh, ada tambahan lagi, kaget mereka, ketakutan mereka. Ini kemarin masih sekian itu, ya, kita sudah kewalahan. Ini tambah pasukan, padahal bukan tambah pasukan, hanya dipindah posisi. Ya, yang depan ditarik, ya, yang belakang ditaruh ke depan. Tambah lagi pasukan. Mereka semakin ketakutan itu. Ya, padahal jumlah pasukan pancet hanya 30.000. Inilah hebatnya panglima perang Khalid bin Walid. Ya, sehingga mereka orang Romawi senjatanya luar biasa, komplit semacam itu. Negara adikuasa di waktu itu, ya, dengan jumlah pasukan 1.500.000 dengan banyak meriam. Mereka sudah punya meriam itu, ya. Cuman kekuatannya bukan seperti meriam sekarang. Ya. Mereka kalah, ya, tunduk dengan pasukan kaum muslimin. Makanya orang-orang barat mereka itu khawatir jangan sampai orang Islam kembali kepada ajaran Islamnya. Mengapa? Kalau Islam kembali kepada ajaran Islamnya pasti menang, penguasa, ya, di permukaan bumi. Itu janji Allah dalam Al-Quran itu. Kita sering baca berkali-kali, cuman kadang-kadang kita nggak nyadar itu, ya, bahwasanya Allah berjanji kepada kita kaum muslimin. Kalau umat Islam itu kembali kepada ajaran Islamnya akan menjadi penguasa di permukaan bumi. Itu janji Allah itu. Ya. Maka mereka orang-orang kafir, ya, orientalis barat, mereka berusaha dengan dana yang banyak macam-macam bagaimana seolah-olah agama Islam itu bukan Islam. Ya. Jadi casingnya Islam tapi bukan Islam yang dipelajari. Yang dipelajari, ya, bukan masalah agama Islamnya, tapi, ya, Islam yang sudah diotak-atik sudah. Dan mereka berani keluarkan banyak biaya itu. Untuk itu biaya, ya, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun dikeluarkan. Apa? Supaya kaum muslim nggak ada semangat lagi untuk, ya, istiqomah dalam agama mereka. Ya. Dan orang-orang istiqomah diisukan, ya, diisukan berbagai macam isu, ya, termasuk isu Wahabi itu dari Inggris loh. Ya, Wahabi itu Inggris yang buat itu, bukan orang Islam awalnya, ya. Jadi diisukan yang seolah-olah orang ini demikian, ya. Lah kita kan tiap tahun orang itu haji ke Saudi Arabia kan, mereka terkenal negara Wahabi itu, mana ada yang di sebelah sana? Kan aman kan, dilayan dengan baik, monggo makan gratis, semuanya semua ada. Itu tapi nggak pernah dihabarkan itu, ya. Diisukan Wahabi demikian seolah-olah yang bedil-bedil, yang ngebom macam-macam Wahabi. Itu isu dari awal kali di orang Inggris itu untuk memporak-porandakan Islam di negeri India. Karena India dulu, ya, Islam berkuasa di India ketika zamannya Raja Jalaluddin Akbar. Ya, mungkin ada filmnya itu, ya. Raja Jalaluddin Akbar yang putranya itu yang membuat masjid yang sangat istimewa. Masjid apa itu? Taj Mahal. Ini putra daripada Raja Jalaluddin Akbar, ya. Berkuasa di sana luar biasa itu, ya. Orang Mongol saja kalah itu. Kalah semuanya, ya.
Raja Jaluddin Akbar waktu itu. Dan untuk memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin supaya India bisa dikuasai Inggris, ya itu dengan diisukan Wahabi, ya. Sehingga orang-orang yang mau berjuang untuk kemerdekaannya ditakut-takuti dengan Wahabi ini. Ya, padahal sebetulnya kemerdekaan seluruh negara Islam itu memang diawali dari perjuangan, ya, Syekh Abdul Aziz bin Syekh Abdul Wahab, ya, dari Saudi Arabia, ya. Cuman kadang-kadang isu itu lebih kejam dibandingkan kenyataannya. Isunya dibuat macam-macam, jangan ini, ya. Ya kita ini tiap tahun, tiap bulan ada orang umroh kan aman di sana kan, nggak ada apa-apa, dilayan dengan baik, salam, ya macam-macam, ya. Kalau sana waktu infak sodako, masya Allah, mereka kalau infak sodako pakai teleler itu Pak, masya Allah, pakai teleler itu bukan perusahaan, orang pribadi itu bawa teleler itu, ya, dimuat-muatkan sebuahnya itu, ya, kemudian disodakokan, sodako dilemparkan dari atas itu, karena nggak mungkin dibawa karena makanan satu teleler itu. Ya, lah kalau kita paling satu becak, paling satu pickup misalnya, sana pakai teleler itu, ya, dan mereka nggak milih, yang penting Islam akan dimuliakan, ya, kamu bendera kuning, hijau atau coklat atau nggak peduli itu, sampai Islam dimuliakan, ya, dimuliakan dengan sebaik-baiknya. Kelanjutan ayat, wa qala lahum nabiyuhum, berkatalah nabi mereka kepada mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda dari kerajaan, ya, daripada Talut, Raja Talut, ini tanda bahwasanya Raja Talut, ya, akan segera datang. Ayatukumul tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, ya, akan datang kepada kalian tabut. Tabut ini kotak, ya, kotak, sunduk, kotak yang di dalamnya ada ketenangan dari Rabb kalian dan juga peninggalan yang ditinggal oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Jadi tanda kalau Raja Talut sudah tiba, akan jadi raja bagi kalian, ya, malaikat Allah akan membawa satu kotak, yang mana kotak ini ada ketenangan yang Allah berikan, sekaligus peninggalan daripada Musa dan Harun. Contoh tongkatnya Nabi Musa, ya, karena ketika para penindas menguasai Bani Israel waktu itu, ya, semua barang-barang berharga dirampas oleh mereka, ya, diambil oleh mereka. Dan termasuk tanda bahwasanya Talut, raja yang dipilih oleh Allah bagi mereka, ya, Bani Israel, ini akan segera tiba ketika malaikat akan membawa satu kotak, yang mana di dalam kotak itu diantaranya peninggalan daripada Nabi Musa dan Harun. Inna fi dzalika la ayatan lakum, yang semacam itu, ya, kotak yang dibawa oleh malaikat yang berisi diantaranya tongkatnya Nabi Musa, la ayatan lakum, tanda yang sangat jelas bagi kalian bahwasanya Allah betul-betul pilihkan bagi kalian Talut sebagai raja kalian, dan raja kalian betul-betul segera akan datang. In kuntum mu'minin, ketika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nabi mereka, inna alamata mulki ayatiyakum sunduk alladzi fi Taurah, ya, termasuk tanda bahwasanya Allah telah datangkan dan pilihkan bagi kalian Talut sebagai raja kalian, yakni malaikat Allah akan datang dengan membawa sunduk, membawa kotak yang di dalamnya ada kitab suci Taurat,
di dalamnya ada tongkatnya Nabi Musa dan sebagainya, ya. Itu sebagai bukti bahwasanya Allah telah pilih Talut sebagai raja kalian. Bahkan raja kalian akan segera hadir untuk menjadi pemimpin bagi kalian. Maka tentunya kalian harus mengikutinya, ya, taat kepadanya, ya. Dan kita diajari oleh Allah untuk biasa taat kepada pemimpin kita waktu sholat itu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa idza kabbaral imamu fakabbiru. Kalau imam telah takbir, kalian baru boleh takbir. Kalau imam ruku, kalian baru boleh ruku. Wa idza sallu julusan fasallu julusan ajma'un. Bahkan kalau imam sholatnya cara duduk, kalian pun harus dengan cara duduk. Ya. Padahal kalau sholat dengan duduk, padahal dia mampu berdiri, ya, kan batal itu. Ijma' ini nggak ada khilaf itu. Orang yang bisa berdiri, kemudian sholat fardunya duduk, batal ijma'. Tapi sewaktu-waktu ketika imamnya memulai sholat, karena mungkin yang lain nggak bisa baca Al-Quran dengan baik misalnya, yang bisa hanya imam satu ini, cuman dia lumpuh kakinya misalnya, dia sholatnya duduk, makmum juga harus sholat dengan cara duduk. Membuktikan kewajiban kita taat kepada pemimpin selama tidak maksiat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu telah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.